Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 4 Jumadal Ula 1437 Hijriah, kita ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah majelis ilmu syar'i di Masjid Al-Barakah ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatan selalu kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, para pemirsa Roja TV, para pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan pondasi dasar seorang muslim dalam beragama. Tema yang kita angkat yaitu sebab penyimpangan terhadap agama. Di dalam tema ini nanti kita akan sebutkan sebab-sebab kenapa sebagian orang dan sebagian kelompok menyimpang dari agama Islam, meskipun mereka masih mendompleng nama Islam. Apa penyebabnya? Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pendahuluan. Sering sekali pengajian-pengajian dengan tema seperti ini mendapatkan tuduhan. Tuduhannya adalah merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling salafi. Maka mudah-mudahan dengan pendahuluan ini kita tidak dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu.
Pendahuluan yang pertama, tema yang kita angkat, sebab penyimpangan terhadap agama, ini adalah sebenarnya mencontoh apa yang dilakukan oleh salafun salih, yaitu dari para sahabat, yang mana para sahabat sangat kental dengan sifat kesalihan. Salah satu penyebab para sahabat Nabi disebut orang-orang saleh, bahkan diridhai oleh Allah dan dijamin setiap dari mereka surga Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Salah satu penyebabnya adalah mereka mengetahui keburukan untuk menghindarinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, perkataan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Al-Yaman bukan nama asli bapaknya, akan tetapi bapaknya dikejar-kejar orang sampai ke negeri atau ke daerah Yaman. Kemudian suatu kabilah yang di daerah Yaman tersebut membuat perjanjian akan melindungi bapaknya Hudzaifah. Maka akhirnya bapaknya Hudzaifah terkenal dengan Al-Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fih." Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir aku terjerumus ke dalamnya. Ini contoh salafus saleh yang kita amalkan sekarang, yaitu kita mengetahui keburukan agar tidak terperosok ke dalamnya. Pepatah Arab mengatakan, man lam ya'rifil khaira minasyarr yaqa'u fih. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari sebuah kebaikan, maka dia akan terperosok ke dalamnya. Ditakutkan dia terperosok ke dalamnya. Ini sebab yang pertama. Sebagai pendahuluan agar kita tidak dituduh dengan tema-tema seperti ini, menuduh orang lain sesat dan mengaku diri paling benar, paling suci, paling mendapat petunjuk dan semisalnya. Sebab yang kedua, yaitu atau pendahuluan yang kedua, yang mudah-mudahan pendahuluan ini benar-benar bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 7. Di dalam surat At-Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Proses mengetahui sebab-sebab penyimpangan terhadap agama yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang sesat dan menyimpang. Ya, ini kata-kata yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang sering mengusung tentang kerukunan-kerukunan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rukun, tetap mengatakan ada kelompok yang sesat yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Apakah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang tidak toleransi, orang yang tidak mau menerima perbedaan dan semisalnya, slogan-slogan indah? Lihat
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mari perhatikan beberapa tafsiran dari ulama tafsir tentang jaga diri kalian dan keluarga kalian. Jadi sebenarnya yang kita pelajari sekarang adalah sebuah proses untuk menyelamatkan diri kita. Ketika kita mengetahui sebab-sebab penyimpangan terhadap agama, dari agama yang lurus, agama yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu bil hanifiyati samhah." Sesungguhnya aku diutus dengan ajaran yang lurus dan mudah. Ketika kita mengenal tentang penyimpangan-penyimpangan ini, sebenarnya kita sekarang melakukan proses menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari penyimpangan tersebut. Lihat ayat tadi ditafsiri oleh para ulama tafsir, di antaranya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yaqulu addibuhum wa 'allimuhum, ajari mereka dan didik mereka. Ini terlihat lebih umum perkataannya. Kita lihat lagi perkataan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas terkenal dengan panggilannya. Namanya bukan Ibnu Abbas, tapi namanya adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas panggilannya karena Abbas paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Umar terkenal dengan Ibnu Umar, anaknya Umar, karena bapaknya yang terkenal. Sama karena Abbas yang terkenal, makanya disebut anaknya Abbas, anaknya Umar. Pertanyaan, bolehkah kalau seandainya anak kita dikasih nama Ibnu Abbas? Berarti anaknya si Abbas, bukan anak ente. Ya? Kecuali kalau kita katakan Ibnu Abbas itu adalah sebuah alam, nama yang sudah menjadi nama. Tetapi dia sebenarnya adalah panggilan. Jadi yang benar, berikan nama yang tidak membuat permasalahan. Ibnu Abbas bin Ahmad sampai ke Arab Saudi, diterima jadi mahasiswa di Arab Saudi. Namanya siapa? Ibnu Abbas. Nama kamu siapa? Lu, nama saya Ibnu Abbas. Enggak, itu bukan nama, itu berarti anaknya Abbas. Namanya siapa? Paham maksud saya? Yang enggak paham ya sudah, tinggal aja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ahadul abadila al-arba'ah. 4 sahabat Nabi yang muda belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Dan 4 sahabat Nabi ini semuanya bernama Abdullah. Dan 4 sahabat Nabi yang masih muda belia yang bernama Abdullah ini semuanya mempunyai sebuah aktivitas yang sangat luar biasa, yaitu termasuk minal muktsirina fi riwayatil hadis, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini terdapat pelajaran mulia bahwa sibukkan anak-anak kita dengan mempelajari agama lebih dibandingkan mempelajari perkara dunia. Dan itu contoh yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Dan Ibnu Abbas saking terkenalnya, dan juga pelajaran yang kita bisa ambil dari semuanya ini adalah seorang ketika ingin berilmu dia harus menuntut ilmu. Laisal mar'u yuladu 'aliman walaysa huwa dzu jahlin kaman huwa jahilu walaysa dzu ilmin kaman huwa jahilu. Seseorang dilahirkan tidak dalam keadaan sudah berilmu, dan tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidak semua orang berilmu seperti
orang yang bodoh, tidak sama. Maka pelajaran menarik dari seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menuntut ilmu sampai beliau tiduran di depan rumah seorang sahabat yang memiliki hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu tidak ada pelataran rumah yang di sana ada kebun hewan, ada kebun pohon, nyaman, tidak. Kalau sudah namanya pelataran rumah berarti di depan rumah tiduran penuh dengan debu. Dan yang menarik lagi, dia mempunyai kawan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mempunyai kawan yang dia ajak, ayo nuntut ilmu agama. Kemudian kawan ini mengatakan, lihat, ngapain kamu nuntut ilmu agama? Di sana masih banyak kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang terkemuka, yang lebih tua, yang lebih banyak ilmunya. Kita tidak akan ada manfaatnya. Akhirnya waktu berlalu, matahari terbit tenggelam. Abdullah bin Abbas tetap menuntut ilmu sampai suatu ketika Abdullah bin Abbas menjadi ahli fatwa di kota Madinah. Sedangkan yang tadi tidak mau menuntut ilmu, dia mengatakan hadza aqalu minni. Itu orang menunjuk kepada Abdullah bin Abbas lebih berakal dibandingkan aku. Maka para ikhwah, pelajaran menarik dari seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas ketika menjadi seorang yang berilmu, ahli tafsir, turjumanul Quran, maka tidak mudah digapai dengan perjuangan. Dan saya pesan kepada para jamaah sekalian yang sudah bolak-balik ke masjid ini, mendengar kajian-kajian tematik, sekarang naik level Anda. Levelnya apa? Dan juga kepada para pemirsa di rumah, para pendengar radio, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Boleh kita ikut kajian-kajian tematik, tapi sekarang kita naik levelnya. Apa levelnya? Mengkaji kitab. Tarik ustadznya, ustadz, jangan cuma tematik, kaji kitab. Itu lebih mumpuni ilmunya dibandingkan mengkaji kajian tematik. Kajian tematik bagaikan air, apabila dia haus diminum. Akan tetapi yang menciptakan air tersebut ataupun yang bisa mengalirkan air tersebut terus menerus, itulah bagaikan kajian-kajian kitab. Ya, naik levelnya. Yang sudah lama berkecimpung di dunia kajian, panitia-panitia kajian, maka naik levelnya. Jangan cuma tematik. Kita kembali perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, i'malu bi ta'atillah, kerjakan ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan jauhi maksiat-maksiat terhadap Allah, wa muru ahlikum bidzikr yunajjikumullahu minan nar, dan perintahkan keluarga kalian untuk zikir, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan keluarga kalian dari api neraka. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tafsir dari generasi tabi'in, beliau mengatakan, ittaqullah wa awsu ahlikum bitaqwallah. Lihat, maksud daripada jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu bertakwalah kepada Allah, dan wasiatkan keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Prosesnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kita lakukan sekarang adalah mengenalkan kepada kaum muslim keburukan, penyimpangan, agar mereka tidak masuk ke dalamnya. Ini pendahuluan kedua. Pendahuluan yang ketiga, kenapa kita membicarakan tema sebab penyimpangan terhadap agama? Karena harus diyakini baik-baik, seseorang ketika membicarakan penyimpangan terhadap agama, apa sebab-sebabnya? Berarti dia sedang membela agama tersebut,
memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama semisal Yahya Syekhul Bukhari, syekhnya Imam Bukhari mengatakan, "Adzabbu 'anis sunnah kal mujahidi fi sabilillah." Orang yang membela sunnah, membela agama, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, "Mana yang lebih engkau sukai? Untuk memperjuangkan agama melalui lisan ataupun mengangkat senjata?" Beliau mengatakan melalui lisan, melalui ilmu agama. Karena dengan seperti ini agama akan tetap teguh, kokoh, umat Islam selalu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pendahuluan yang ingin saya sampaikan sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menuduh ketika kita membicarakan sebab penyimpangan terhadap agama, maka dituduh dengan orang paling paling suci, paling benar, kelompok paling benar dan semisalnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, "Al-bid'u takunu fi awwaliha shibran thumma takthuru fil atba' hatta tasiru adhru'an wa amyalan wa farasikha." Bid'ah itu asalnya kecil. Dan ini juga pendahuluan sebenarnya. Bid'ah itu asalnya kecil. Kemudian semakin banyak pengikutnya. Lalu setelah itu menjadi satu hasta. Kemudian 1 mil, kemudian berkilo-kilo. Artinya semakin melebar jika tidak ada pemberitahuan bahwasanya ini menyimpang, ini perbuatan bid'ah, ini sesat, ini kekufuran, ini kesyirikan. Oleh sebab itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita mengangkat tema ini untuk itu semua. Untuk yang pertama yaitu mengenal keburukan agar tidak terposok ke dalamnya, dan ini mencontoh para salafus saleh. Dan yang kedua untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Dan yang ketiga yaitu untuk membela sunnah. Dan yang keempat agar terjadi nahi mungkar di tengah kaum muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita teliti sebab penyimpangan terhadap agama dibagi menjadi 3 penyimpangan besar. Yang pertama yaitu menolak nas. Lihat ini. Menolak nas. Ya? Nas itu apa? Dalil yang tegas, terang, seterang matahari di siang bolong, yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nas seperti itu saja masih ditolak. Ini adalah satu sebab terbesar kenapa sebagian kelompok menyimpang dari agama Islam yang lurus ini. Menolak nas yang tetap, yang mana nas ini menyelisih hawa nafsu mereka. Ya, lihat saja yang sekarang lagi rame dibicarakan di media sosial. Kaum sodomi, kaum homo. Jangan pakai istilah mereka. Biarkan istilah itu tenggelam, diinjak sama kaki. Biarkan. Jangan sebutkan mereka adalah pelaku perbuatan kaum Nabi Lut. Lihat, mereka menolak nas-nas yang tegas, tetap berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah yang menyelisih hawa nafsu mereka. Ini sebab terbesar pertama yang akan kita rinci nantinya. Saya akan menyebutkan dulu sebab-sebab terbesar
2 dan 3, 1 sampai 3 baru kita rinci. Yang kedua, yaitu mereka meremehkan dalil-dalil syar'i, baik di dalam pendalilan ataupun di dalam penyandaran sebagai sandaran hukum. Mereka meremehkan dalil-dalil syar'i. Kalau tadi menolak, ini yang kedua meremehkan. Ini sumber penyimpangan. Yang ketiga yaitu ibtida', membuat sesuatu yang baru sebagai referensi hukum. Lihat itu bahasanya, membuat sesuatu yang baru sebagai referensi hukum. Yang sudah jelas dalam Al-Quran, referensi hukumnya Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Mereka tidak, mereka bikin referensi sendiri yang baru, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini tiga sebab terbesar kenapa terjadi penyimpangan terhadap agama yang lurus ini. Kita akan kupas satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya selalu kalau kajian di Masjid Al-Barakah nggak cukup waktunya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab terbesar pertama apa tadi? Menolak nas. Ingat, nas itu adalah dalil tegas, rinci, terang, jelas, sejelas matahari di siang bolong. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas syariat yang putih, bersih, bening. Tidak ada yang menyimpang darinya. Saya ulangi. Malamnya seperti siangnya, saking jelasnya, saking putihnya. Malam seperti siang, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Nah sekarang, apa contoh-contoh sub-sub dari yang pertama ini? Itu inti penyimpangan yang pertama, menolak nas. Di antara contohnya, di antara potretnya adalah yaitu lancang menolak nas, lancang. Bukan malu-malu lagi, lancang. Berani terang-terangan menolak nas, terang-terangan bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Quran itu hanya sebatas dongeng. Maka kaum Nabi Lut disiksa karena perbuatan homo dan sodominya. Itu sebenarnya tidak ada cerita nyata, yang penting esensinya. Lihat, jelas, lancang, menolak nas, berani menolak nas tanpa ragu-ragu. Ini potret yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pemimpin kaum Mu'tazilah yaitu Amr bin Ubaid alaihi minallah ma yastahiq. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal terhadap dia. Kaum Mu'tazilah, pemimpinnya ini Amr bin Ubaid, pernah mendengar hadis Rasul riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian penciptaannya dikumpulkan di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Terjadinya percampuran antara sel sperma dengan sel telur yang disebut dengan nutfah. 40 hari selanjutnya menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari selanjutnya menjadi mudghah, sepotong daging. Lalu setelah itu Allah mengutus
kepada daging tersebut seorang malaikat dan dituliskan rezekinya, ajalnya, nasibnya, baik dan buruknya. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat apa yang dikatakan oleh Amr bin Ubaid, menolak nas dengan tegas. Dia mengatakan, "Lau sami'tul a'masha yaqulu hadza lakadzabtuh." Kalau aku mendengar A'mash, salah satu perawi dari hadis ini dari kalangan tabi'ut tabi'in, A'mash yang bernama Sulaiman bin Mihran, terkenal dengan gelarnya A'mash. A'mash adalah matanya agak bermasalah, matanya rabun. Maka seseorang boleh diberikan gelar kalau memang terkenal dengan seperti itu. A'mash, Sulaiman bin Mihran. Kata Amr bin Ubaid, kalau seandainya aku mendengar A'mash meriwayatkan hadis ini, sungguh aku akan dustakan hadis tersebut. Walau sami'tu min Zaid ibni Wahab lama sadaqtuhu. Kalau seandainya aku mendengar hadis tersebut dari Zaid bin Wahab, seorang tabi'i, maka aku tidak akan mempercayainya. Lihat, menolak tegas. Persis seperti sekarang manusia-manusia tidak tahu diri, menolak ayat-ayat Al-Quran, disebut sebagai dongeng. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'tu bin Mas'udin radhiyallahu anhu yaqulu hadza lama qabiltu. Kalau seandainya aku mendengar Abdullah bin Mas'ud, siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut? 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau menantang, siapa yang lebih mengetahui tentang ayat Al-Quran dibandingkan aku, maka aku akan datangi dia meskipun perjalanannya jauh. Menunjukkan beliau salah satu yang paling paham tentang ayat Al-Quran. Amr bin Ubaid mengatakan, kalau aku mendengar hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, maka niscaya aku tidak mempercayainya. Pertama, aku dustakan. Yang kedua, aku tidak mempercayainya. Yang ketiga, aku tidak menerimanya. Abdullah bin Mas'ud, aku tidak menerimanya. Walau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza la radattuhu. Kalau aku mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut, aku akan tolak hadis itu. Lihat, penyimpangan terhadap agama, lancang menolak ayat, menolak hadis. Maka apa? Kalau ada manusia-manusia tidak tahu diri, manusia-manusia yang menyimpang menolak hadis, maka ketahui bahwasanya itu penyimpangan. Ini salah satu cara mendeteksi orang itu punya pemikiran sesat, menyimpang. Paham Pak? Lebih parah daripada itu, walau sami'tu Allah yaqul hadza laqultu laisa ala hadza akhadtu mitsaqana. Artinya, kalau seandainya aku mendengar hadis tersebut langsung dari Allah, maka aku akan katakan kepada Allah, kata seorang yang Amr bin Ubaid ini, bahwa wahai Allah, aku tidak mengambil perjanjian denganmu ini. Lihat, dia menolak hadis tentang hal gaib tadi, menolak dengan lancangnya. Ini potret dari penyimpangan terhadap agama. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di zaman sekarang terjadi atau ada manusia-manusia yang tidak tahu diri seperti ini, ketahuilah bahwasanya dia menyimpang dari agama yang lurus tanpa ada keraguan padanya. Jangan ragu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain itu tadi disebutkan di dalam kitab Mizanul I'tidal dan Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Contoh yang lain juga dalam kitab Mizanul I'tidal, Amr bin Ubaid juga berkata, "Lau kanat tabbat yada Abi Lahabin fil Lauhil Mahfuz lam yakun lillahi 'alal ibadi hujjatun." Kalau seandainya ayat tabbat yada Abi Lahab
bahwasanya kedua tangan Abu Lahab sudah dinyatakan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebagai tangan yang celaka, tangan yang akan dibakar nanti di api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai alasan untuk menyiksa hambanya. Apa maksudnya? Ini permasalahan takdir. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ngapain kita beramal? Maksiat aja, happy aja. Kenapa? Karena sudah ada takdirnya. Ini sama dengan perkataan siapa? Amr ibn Ubaid. Dia menolak ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dua tangan Abu Lahab celaka, dan celakalah dua tangan Abu Lahab. Maka kata Amr ibn Ubaid, kalau seandainya ini sudah ditakdirkan, ngapain beramal? Gak usah. Makanya saya gak percaya terhadap ayat ini. Dan Allah membuktikan, sampai matinya Abu Lahab dan istrinya dua-duanya tidak beriman. Padahal kalau kita pikir dengan akal sehat, Abu Lahab bisa saja untuk menjebak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara bagaimana? Pura-pura masuk Islam. Wahai Rasulullah, saya bersyahadat. Tuh, kenapa ayat Al-Qur'annya seperti itu? Saya naran dzata lahab. Abu Lahab akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Berarti salah dong Al-Qur'annya. Mudah saja sebenarnya Abu Lahab untuk menghinakan Rasulullah SAW. Tetapi memang seperti itulah. Itu mukjizat Al-Quran. Sampai matinya Abu Lahab dan istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, potret yang kedua yang merupakan potret dari poin pertama tadi, membantah nas, menolak nas demi hawa nafsunya. Apa potret kedua? Menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta. Ya, ini termasuk daripada potret menolak nas, membodohkan sosok yang mulia, pengemban wahyu tersebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang tidak amanah, tukang dusta. Kemudian menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Ini termasuk potret menolak nas demi menggolkan hawa nafsunya. Siapa ada kelakuan seperti itu, pernyataan seperti itu, maka jangan ragu, itu pasti menyimpang dari agama yang lurus. Sebesar apapun kedudukannya, setinggi apapun derajat pendidikannya, mau profesor, doktor, PhD, bukan urusan. Selama Anda menuduh Rasul tukang dusta, membodohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti menyimpang dari ajaran Islam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada poin yang kedua, yaitu sebab terbesar kedua penyimpangan terhadap agama. Apa tadi? Meremehkan dalil-dalil syariat di dalam pendalilannya dan di dalam sebagai sandaran hukumnya. Apa bentuk peremehannya? Bagaimana itu bentuk peremehannya? Coba perhatikan. Mempercayai hanya Al-Quran dan menolak hadis, ini potret yang pertama. Meremehkan dalil-dalil syar'i, atau lebih tepatnya meremehkan referensi-referensi syariat Islam. Yang pertama, hanya menerima Al-Quran dan menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mentah-mentah. Di zaman sekarang banyak yang disebut dengan kelompok Quraniyun yang hanya menerima Al-Quran,
Apa saja yang dari selain Al-Quran maka tidak diterima. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la alfayanna ahadakum ala arikatihi. Sungguh aku akan benar-benar mendapati salah seorang dari kalian bersandar dengan sandarannya, kemudian dibacakan kepada dia ayat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, cukup bagi kita Al-Quran. Apa yang kita dapati dari Al-Quran maka kita akan ikuti. Selain itu maka kita tidak mengikutinya. Ini contoh nyata potret penyimpangan terhadap agama. Hanya menggunakan Al-Quran tetapi tidak menggunakan hadis Rasul. Dan orang yang menggunakan Al-Quran saja menolak hadis ini sebenarnya tidak memakai Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Dan kita tidak akan bisa beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan maksimal, kecuali Al-Qur'annya dipahami dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sunnah Rasul memang fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Quran tadi. Sumber penyimpangan agama yang kedua, yaitu meremehkan dalil-dalil syar'i di dalam pendalilan ataupun sebagai sandaran hukum. Dan kita sudah sebutkan potret yang pertama, yaitu mempercayai Al-Quran dan menolak hadis. Dan diantaranya kelompok Qur'aniyun. Dan ini sudah mulai semenjak dahulu, karena memang berita dan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akan hal ini. Lihat perkataan-perkataan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sarimul Maslul menceritakan bahwasanya orang-orang Khawarij, gara-gara mereka memakai metode ini, hanya percaya terhadap Al-Quran dan menolak hadis, bahkan mereka tidak melakukan rajam. Gak ada rajam bagi mereka, karena di dalam Al-Quran tidak ada. Kemudian mereka tidak memotong tangan pencuri, karena tidak mengetahui banyak dan sedikitnya berapa yang dicuri. Ini disebabkan karena mereka hanya memakai Al-Quran, tidak memakai hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perkataan-perkataan para ulama yang benar-benar memperingatkan dengan keras kepada kita akan hal ini. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Dhammul Kalami wa ahlihi yang disebutkan di situ perkataan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza haddathta ar-rajula bis-sunnah faqala da'na min hadha hasbunal Qur'an fa'lam annahu dhal." Jika kamu berbicara kepada seseorang tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut menjawab, tinggalkan itu, cukup bagi kita Al-Quran. Maka ketahui bahwasanya orang tersebut adalah sesat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Lihat lagi perkataan yang sama dalam sumber yang sama, Dhammul Kalamu Ahli, yaitu yang ditulis oleh yang dikatakan oleh Imam Abdullah ibnu Zubair al-Humaidi. Wallahi la an aghzuwa haula'il qaum alladzina yarudduna hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatahum minal atraq. Demi Allah, aku memerangi orang-orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai dibandingkan aku memerangi musuh-musuh Islam. Ini menunjukkan bahwasanya penyimpangan terhadap agama salah satu potret terbesarnya adalah mengambil Al-Qur'an dan menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahmad bin Ishaq Al-Faqih As-Sabaghi pernah mendebat seseorang. Lalu Ahmad bin Ishaq As-Sabi'i Al-Faqih As-Sabaghi ini mengatakan haddatsana fulan. Artinya beliau ingin meriwayatkan hadis. Telah memberitahukan kepada kami si fulan tentang hadis ini. Maka orang yang didebat tadi mengatakan, da'na min haddatsana, sudah tinggalkanlah haddatsana. Sering sekali kita mendengar haddatsana. Tinggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila mata haddatsana? Sampai kapan kita membicarakan haddatsana? Meriwayatkan hadis sampai kapan? Maka Syekh Abu Ishaq Ahmad bin Ishaq Al-Faqih As-Sabaghi mengatakan, "Qum ya kafir, fala yahillu laka an tadkhula dari ba'du." Bangun engkau wahai kafir, tidak halal bagimu memasuki rumahku setelah ini. Lihat, ini tegas, kokoh iman, bahwasanya termasuk penyimpangan agama yaitu orang-orang yang hanya mengambil Al-Qur'an dan meninggalkan haddatsana, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ajibnya para ikhwah, ada sahabat dari Ahmad bin Ishaq Al-Faqih As-Sabaghi mengatakan bahwasanya setelah itu Ahmad bin Ishaq menoleh kepada kami. Kemudian dia berkata kepada kami, "Ma qultu li ahadin qat la tadkhulu dari ghaira hadza." La tadkhul dari ghaira hadza. Wahai kawan-kawanku, jangan heran kepada apa yang aku ucapkan tadi kepada dia. Aku tidak pernah mengatakan kepada seorang pun sama sekali, jangan pernah kamu memasuki rumahku lagi, kecuali kepada orang tadi. Artinya kesalahan-kesalahan lain mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ketika menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bentuk penyimpangan agama yang begitu jelas. Saya sudah duga bahwasanya materi kita tidak akan selesai dan masih banyak yang lain. Untuk sumber penyimpangan yang kedua ini, meremehkan referensi syar'i yang dijadikan sebagai pendalilan dan sandaran hukum, kita mempunyai 10 potret. Itu baru satu yang kita pelajari. Kemudian kita masih mempunyai sumber penyimpangan yang ketiga, yaitu membuat sandaran-sandaran dasar untuk berhukum selain yang sudah baku. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.